Sengketa kebijakan berawal dari pihak-pihak ketiga yang disebut penumpang gelap. Terus kenapa Abah kepikiran bikin PPBN itu karena desakan dari bawah, apa keinginan Abah sendiri nih? Bisa diceritain nggak bagaimana PPBN ini kemudian ada karena lahir dari kekecewaan terhadap PPKB? Kenapa sih bisa pecah sama PPKB sama keluarga sendiri Pak? Bagaimana ceritanya? Apa gara-gara apa proyek atau gara-gara ego atau gara-gara bisa dijelasin nggak Pak? Ini yang banyak ditunggu orang Pak. Perpecahan ini sebetulnya secara keluarga tidak pecah, ya. Secara keluarga tidak pecah. Kemarin pagi saya habis silaturahmi seorang adik terhadap kakak, kan gitu. Tidak pecah, cuma berbicara secara organisasi betul pecah. Karena ketika organisasi ini kita memiliki pengurus, pendukung. Kalau keluarga ya tidak ada pengurus, tidak ada pendukung, namanya keluarga. Secara kekeluargaan tidak ada persoalan. Cuma secara organisasi memang kita sudah pindah, sudah beda ya. Jadi munculnya perpecahan. Pertama, kita ini perpecahan kecil ya, tapi itu semua dapat diselesaikan. Dari bawah, di bawah apa di atas Pak? Ini internal ya, baik di bawah maupun di atas, namanya internal di organisasi. Ya, bisa di bawah, bisa di atas. Di atas, ya di bawah juga iya. Gitu. Organisasi kita ini BPKB dulu didirikan dan dideklarasikan pada 6 Juli tahun 1998. Organisasi ini tentunya memiliki anggaran dasar rumah tangga. Di dalam anggaran dasar rumah tangga jelas. Nah kemudian kita berdiri dari tahun 98 sampai sekarang belum pernah munas. Bukan sampai sekarang, sampai tahun 2000 ya, 2020 belum pernah munas. Pernah kita mau mengadakan munas, kita sudah siapkan perangkatnya, tetapi tidak terjadi. Tidak terjadinya karena boleh semacam dikatakan Disabotase Dewan Pimpinan Pusat kurang begitu respon terhadap munas. Sehingga saya yang sudah menyiapkan perangkat karena responnya tidak ada, munas tidak jadi. Saat itu di BPKB posisi apa sebagai apa? Saya dari dulu tetap wakil sekjen. Iya. Nah itu dari 99 ke 2020 apakah keinginan munas itu ada di tahun 2020 ini atau memang udah ada desakan sebelumnya Pak? Sebelumnya sudah ada desakan. Berapa tahun sebelumnya itu Pak? Ya, berapa tahun kira-kira ya? Ada 2013, 2018. 98, 5 tahunnya berapa tuh? 2013 ya? 2013. Enggak, 2003 dong. Hah? 2003. 98. Iya. 2003. Ya, 2003, 2008 ya. 2008, 2013, 2018, 2023 mestinya dong. Itu tiap tahun. Tiap ada tahun? permintaan itu munas. Tidak tiap tahun. Jadi kita pernah mau menyelenggarakan, persiapannya sudah dikonsep, kita sudah bentuk IO segala macam-macam. Karena responnya dari DPP tidak ada, maka saya pasrah. Ya udah, begitu. Nah sehingga yang di bawah ini terkesan ingin jadi ketua umum seumur hidup. Sampai ada bahasa dari DPC disuruh ngucap sama kita karena masa berlakunya sudah habis sesuai dengan anggaran dasar. Masa berlaku itu 5 tahun untuk DPC dan untuk semua pengurus. Nah ketika habis masa waktunya, ada DPC yang nurut, ada yang DPC yang tidak nurut. DPC yang nurut ini DPC yang entah yang memaklumi atau DPC yang tidak tahu atau bagaimana. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan DPC yang mengerti betul tentang organisasi, ketika kita suruh muscap atau musda, mereka jawabnya kami tidak mau musda, tidak mau muscap. Itu posisi Abah di mana? Abah yang mengakomodir mereka, apa Abah yang manas-panasin untuk wah lu bikin kongres lu, bikin munas lu atau bagaimana? Biar clear aja. Ya itu tadi. Karena memang persoalan itu muncul karena para pengurus ini sudah mengerti betul tentang organisasi. Di
Di dalam anggaran dasar diamanatkan bahwa muscap itu harus 5 tahun sesuai dengan habisnya masa baktinya. Munas itu harus 5 tahun. Jadi ketika 98 ini didirikan, kita harus munas di tahun 2023. Kan itu. Ini 2023 nggak pernah munas, 2028 nggak pernah munas, 2013 juga nggak pernah munas. Ini semakin mengharapkan dari bawah segera munas. Itu ngomongnya ke Abah Oyim terus tuh semua tuh mereka tuh. Ya mereka Nyari dukungannya ke Abah Oyim. nggak dukungan, dan saya juga tidak mau untuk untuk jadi sesuatu di organisasi ini. Saya ingin tetap menjadikan ketua umum seumur hidup dan ingin menjadikan sekjen seumur hidup apabila masih berkeinginan jadi sekjen, apabila masih berkeinginan jadi ketua umum. Tetapi walaupun saya mengagendakan untuk jadi ketua umum seumur hidup, menjadi sekjen seumur hidup dengan tidak meninggalkan tatanan organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar rumah tangga. Terus kenapa dari pihak situ nggak mau, Pak? Abah, kalau ada pertanyaan seperti itu sangat tidak bisa menjawab. Ya. Cuma Karena dia kan. ya mungkin ya siapapun pasti ada kepentingan, baik kepentingan secara dohir maupun kepentingan secara batin. Wallahu alam, Abah sama sekali tidak tahu. Yang jelas respon untuk Munas pada saat itu tidak ada. Nah, berhubung ini tadi itu tidak pernah terjadi Munas, sehingga kekacauan terjadi. Nah, kekacauan yang lebih berbahaya adalah ketika pecat memecat. Oh, kayak di partai aja berarti dong. Ya. Nah, suatu ketika ada DPC percontohan ini dipecat Bisa disebut nggak, Pak? Di mana, Pak? di DPC Kabupaten Tangerang. Itu salah satu yang Ya, besar. saya hanya melihat dan saya hanya menyebutkan ini DPC percontohan. Dasar percontohannya adalah dia pemilik anggota terbanyak, pemilik PAC terbanyak. Dia memiliki 29 PAC. Dan orang penting juga. Dan sekabupaten itu memang adanya 29 kecamatan. Terisi semua 29 kecamatan. Yang lain-lainnya walaupun ada 8 kecamatan, misalkan ada 10 kecamatan, paling 3, 4. Ini full 29 kecamatan. Jadi pemilik kecamatan terbanyak SK-nya, yang kemudian pemilik anggota terbanyak, dan selain daripada itu tertertib administrasi. Dipecat sama DPP BPPKB. Dipecatlah sama DPD DPD. dan DPP. Nah, pemecatannya karena tidak sesuai aturan, saya membantah dan saya melakukan pembelaan terhadap DPC yang dipecat. Apa dasarnya pemecatan? Ini tuh susah kita menjadikan dia tuh sudah menjadi DPC percontohan. Apa yang menjadi pengurus DPD dan DPP ini menjadi berkeinginan dipecat? Nanti ya. Kalau soal kinerja berorganisasi, saya nyatakan dia terbaik. Tapi tiba-tiba dilakukan pemecatan. Di situ pemicunya perpecahan. Ya, hanya karena mungkin ada seseorang yang menginginkan menjadi DPC di situ. Saya sih menduga sekarang ini pergantian DPC itu tidak sesuai lagi dengan masa bakti. Waktu zaman saya yang ngurus, masa bakti itu tetap 5 tahun sekali dan bisa diberhentikan di perjalanan dengan dasar A, B, C, D jelas. Ya. Yang paling buruk adalah ketika merugikan organisasi, melakukan perbuatan merugikan organisasi, ini harus dipecat. Kan itu. Ini tidak menjadi standarisasi sekarang itu. Jadi yang saya lihat, saya duga pemecatan ini dilakukan atau pemberhentian ini dilakukan bukan berdasarkan hasil masa jabatan, habis masa jabatan. Jadi bagaimana kayak seperti yang menduga ya, bagaimana diduga ya sepertinya keinginan sendiri aja. Suka tidak suka. Suka tidak suka. Jadi ada DPC yang baru umur 3 bulan
udah dipecat, dikeluarkan SK baru dengan tanpa dilakukan terlebih dahulu dasar-dasar pemecatannya. Nih Pak, kan dalam organisasi semakin besar itu kan semakin semakin banyak diminati orang. Ya. Dan juga pasti ada yang masuk dengan niat yang kita nggak tahu ya Pak. Ya. Nah kalau Abah lihat di BPPKB ini ada nggak lihat semacam penumpang gelap gitu, atau anasir yang mempengaruhi sesepuh di sono gitu, ibaratnya anak kos lah yang datang dari luar masuk, lalu semacam kayak dia punya tujuan atau ini tertentu sampai akhirnya mempengaruhi keharmonisan para pengurus yang lain hingga akhirnya terjadi perpecahan ini Pak. Menurut dugaan Abah gimana nih Pak? Dugaannya sangat kental dengan itu. Di BPKB ini ibarat di dalam sebuah event ada pemain, ada penonton, ada wasit. Ini pemainnya rusak, wasitnya juga rusak, tinggal penonton aja. Dirusaknya sama siapa? Ya sama faktor-faktor internal itu, yang hanya sekedar mencari jabatan, mencari muka, yang tidak didasari untuk bagaimana berorganisasi secara baik dan benar. Maka sangat kental pula di organisasi ini ada 3 kelompok. Sering saya katakan dalam sambutan-sambutan, ada yang namanya di organisasi ini kelompok sejati, anggota sejati, ada anggota pedati, dan ada anggota kunti. Anggota sejati adalah anggota yang betul-betul ingin membesarkan organisasi BPKB dengan tanpa pamrih dan tanpa ada ini itu. Anggota pedati adalah anggota yang dia mau berjalan di organisasi, yang penting ada yang narik. Pedati bisa jalan kalau ditarik sama kuda. Nah dalam hal ini di organisasi itu seperti itu. Dia mau berbakti, mau menjalankan program dengan catatan ada yang menarik, ada PO misalkan. Kan seperti itu. Nah yang lebih bahaya lagi ada kelompok anggota kunti. Anggota kunti ini hanya hahaha kesana kemari, numpang hidup dalam organisasi. Bukan mau menghidupkan organisasi, tetapi mencari kehidupan di organisasi. Itu yang bikin kacau tuh Pak. Nah, kelompok yang ketiga ini. Itu yang belakangan masuk kok. Belakangan masuk apa pendiri tuh Pak? Ya ada di kelompok, terutama yang di belakangan masuk, yang sengaja ingin mencabik-cabik organisasi, keberhasilan organisasi yang sudah begini besar hanya dapat dihancurkan dengan beberapa waktu. Dasar kehancurannya adalah memang dari sengketa kebijakan. Sengketa kebijakan berawal dari pihak-pihak ketiga yang disebut penumpang gelap. Terus kenapa Abah kepikiran bikin PPBNI itu, karena desakan dari bawah, apa keinginan Abah sendiri nih Pak? Bisa diceritain nggak bagaimana PPBNI kemudian ada karena lahir dari kekecewaan terhadap BPKB? Jadi begini, Abah berawal dan tidak pernah bermimpi untuk membuat organisasi baru. Abah bertekad sampai akhir hayat ingin berjuang membesarkan organisasi BPKB. Dengan catatan apabila orang-orang DPP ini sehaluan, seaspirasi, sesuai dengan amanat anggaran nasional, anggaran rumah tangga. Ketika terjadi tidak pernah munas, pemberhentian asal-asalan, tidak disertai dengan fakta-fakta kesalahan, maka Abah memperjuangkan itu untuk bagaimana berorganisasi secara baik dan benar. Ini selalu ditolak. Ingin munas ditolak, itu jangan diberhentikan karena itu adalah kesalahannya apa dan itu adalah percontohan. Ini juga ditolak, tetap diberhentikan. Abah ini di organisasi pejuang kebenaran sampai kapanpun tentang berorganisasi. Tidak mau organisasi ini tercoreng. Ketika Abah hanya punya keinginan memperjuangkan kebenaran, tetapi di sisi lain terlalu banyak
yang tidak setuju dengan perjuangan kebenaran di dalam BPKB. di dalam tubuh BPKB ini, baik DPD maupun DPP. Kebanyakan sepuh Pak, dari kelompok sepuh pendiri atau dari pendatang pendatang baru yang dianggap mereka ini pahlawan baru, kan gitu. Yang dianggap oleh DPP ini pahlawan baru, yang dianggap oleh DPD ini pahlawan baru. Dia udah hebat segala macam-macam, kan itu programnya begini-begini. Padahal tidak mudah organisasi seperti itu. Nah kemudian kita berjuang terus untuk melakukan perjuangan pembenaran di organisasi sesuai anggaran dasar rumah tangga. Di beberapa kemudian setelah perjuangan itu semakin kuat, semakin keras, diberhentikan. Abah nih. Ya, diberhentikan juga. Diumumkan lewat video, ada surat, walaupun terlambat menerima suratnya, bahwa secara publikasi Saudara Muhammad Oyim Munandar sudah diberhentikan dan tidak lagi di organisasi BPKB. Dengan adanya informasi beredar seperti itu, banyak DPC yang tidak terima. Tidak terimanya adalah atas dasar apa pemberhentiannya? Berapa persen ya kira-kira? 80%. Tidak terima. Karena yang setiap pelantikan di seluruh wilayah ini kita. Yang selalu ada kegiatan, ada persoalan, ini selalu kita. Mohon maaf, ini menurut cerita orang lain. Silakan tes kis ke yang lain-lain gitu kan, ke DPC. Kami tuh hanya mengenal bahwa di organisasi secara motornya kan gitu. Ya mungkin secara kebijakan ya ada namanya ketua umum, ada sekjen. Tetapi motor selalu memberikan motivasi terbaik kepada kami. Dan motor organisasi satu-satunya informasinya seperti itu. Kami tidak terima atas adanya pemecatan. Dan mereka gali pemecatan ini kembali kepada anggaran dasar rumah tangga, pemecatan yang tidak sah. Karena yang memecat pun adalah jabatan yang sudah kadaluarsa. 98 dia menjabat, dalam anggaran dasar 5 tahun menjabatnya, berarti tahun 2023 menjabatnya, 2020 dipecat, berarti tidak sah. Kedaluarsanya udah berapa puluh tahun gitu kan. Jadi kaum milenial yang latar belakangnya SDM-nya menengah ke atas mengetahui tentang itu tidak terima. Udah lawan terus. Jangan mundur karena ada pemecatan, karena pemecatan ini pemecatan yang tidak sah. Pemecatan yang dilakukan oleh ketua umum yang sudah keluarsa, sekjen yang sudah keluarsa. Mendingan sekarang yuk kita munaskan. Tanpa ada izin dari mereka pun tidak menjadi masalah. Pada posisi saat gonjang-ganjing kita mau munas, mereka ini melakukan perubahan anggaran dasar, melakukan perubahan pengurus yang tidak munas. Hanya musyawarah rapat kecil yang hadir, artinya yang hadir betul secara aturan anggaran dasar rumah tangga cuma 3 orang pada saat itu, pengurus DPP. Jadi mereka rapat pembentukan pengurus baru, perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang baru, dengan tidak melibatkan DPD, DPC. Padahal mereka ini kalau mau dibenarkan tuh SK-nya, mereka mesti diundang. Ada rapat mau penggantian anggaran dasar, mau penggantian pengurus. Saya tidak dilibatkan dalam penggantian pengurus itu. Karena saya tidak diundang. Diundang hanya di rumah Abah dengan dihadiri oleh beberapa orang. Jauh hanya 0,9% korumnya. Masih 0 korumnya itu. Tetapi mereka merubah pengurus, merubah anggaran dasar, kemudian diaktakan di notaris bahwa BPKB sekarang pengurusnya ini. Kan gitu. Malah semakin marah. Saya tidak dilibatkan dalam pengurus di kepengurusan yang baru, di akta pendirian perubahan yang baru. Gitu. Terus tidak ada keterlibatan DPC. Kami ini apa artinya? Berarti kita ini
tidak dilibatkan, tidak diundang, tidak diketahui. Kita ini tidak punya pengurus DPP karena tidak diundang. Kita tidak pengurus DPP, tidak punya pengurus DPP. Yuk kita bikin pengurus DPP sehingga seluruh DPC bikin surat dukungan untuk Munas. Buat BPKB. Buat BPKB 98. Kemudian diadakanlah Munas pada tahun 2000 tanggal 20 Desember 2020. Munas dengan dihadiri 80% tadi. Itu versi Abah tuh ya. Ya, versi kita. Nah, setelah Munas alhamdulillah sukses Munas. Itu yang di Taman Mini bukan? Iya, yang di Taman Mini. Iya. Ya, yang di Taman Mini. Munas berjalan lancar alhamdulillah, dan segera kita buat program pasca Munas, susunan pengurus. Masih BPKB tapi namanya. Namanya mau BPKB. Logo sama. Logo sama, semuanya sama. Yang namanya BPKB kan gitu. Pasti tidak ada perubahan. Cuma adalah kelompok kita adalah kelompok yang ingin berorganisasi secara baik dan benar. Itu saja kuncinya. Karena di organisasi atau Munas muncullah dualisme. Ada BPKB ketua umumnya hasil Munas, ada BPKB yang ketua umumnya tidak pernah Munas. Kan itu. Nah silakan sekarang. Dasar kita dari awal seperti itu. Begitu setelah Munas kita SK-kan, maka muncullah panggilan dari Mabes Polri. Abah dilaporkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim di statement khusus ekonomi. Jadi mungkin Abah dianggap mengkomersilkan organisasi. Bisa emang itu dibikin LB bang? Itu bang? Nggak tahu ya. Abah tidak bisa memastikan bisa atau tidak bisa. Apa dalam panggilannya LP-nya apa? Dalam panggilannya diduga menggunakan menggunakan logo orang lain, pokoknya menggunakan data-data pemalsuan data-data organisasi. Tapi logo yang BPKB sebelumnya udah didaftarin ke Haki belum? Nah, pada saat mau dilaporkan ke Mabes Polri, mungkin ini hasil konsultasi dengan Biro Hukum DPP, tidak punya kekuatan kalau dilaporkan begitu saja tanpa logo ini dihakikan dulu. Iya. Kan itu. Nah, sejalan dengan laporan, logo ini dihakikan. Baru sekedar terdaftar. Untuk sertifikatnya sampai sekarang juga belum keluar. Kan mesti 1 tahun sertifikat baru kan keluar. Dan pada saat itu masih bisa melakukan sanggahan-sanggahan. Nah, begitu dipanggil sama pihak kepolisian, kita dugaannya adalah memasukkan segala macam-macam. Ya, pertanyaan pertama juga, Pak Oim dipanggil, tahu nggak persoalannya? Saya tahu dari surat panggilan. Betul tidak Pak Oim telah memasukkan, telah begini begitu? Tidak betul. Memasukkan dari mana? Pak Oim kan melaksanakan Munas pada saat itu. Iya, Munas. Terus kenapa Pak Oim Munas pakai logo Baji Dudung? Saya tidak pernah pakai logo milik Baji Dudung. Saya pakai logo milik organisasi. Kan gitu sama penyidik. Milik organisasi gimana katanya? Ini kan sudah milik Baji Dudung berdasarkan pendaftaran di Haki. Saya bilang baru pendaftaran, itu masih bisa kita sanggah kan gitu. Dan kalaupun ini dihakikan menjadi milik Baji Dudung, mohon maaf, dikaji dulu lah. Ini milik organisasi, judulnya saja Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Terkecuali Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Abah Haji Dudung dan Pak Haji Nur Indra Jaya. Terus bagaimana laporannya? Nah, laporannya berjalan, panggilan ke-1, panggilan kedua, nggak tahu bisa berlanjut atau tidak. Sampai sekarang juga Abah belum tahu gitu. Seterusnya seperti apa, bagaimana. Cuma di detik-detik akhir kita punya kakak yang tertua mau meninggal. Ini bapak dari semuanya, bapaknya Mbah Haji Dudung. Pengganti bapak itu adalah ini, orang tua kita, kakak kita yang meninggal. Dia tahu kekeseluruhan organisasi, kan
antara kakak dan adik. Dia selalu menanyakan meninggal, udah beres belum urusan sama ini, sama Haji Dudung, sama ini. Kita sampaikan udah selesai juga, mungkin mata batinnya tahu mata batinnya, sehingga setiap ketemu lagi segera selesaikan gitu. Itu dalam proses di Mabes Polri. Nah, suatu saat saya datang ke Pak Haji Dudung, mengingat Abah Haji Atta ini selalu menanyakan begitu. Saya ngomong bahwa Abah Haji Atta ini kelihatannya tidak akan kemana, nggak tahu besok atau lusa, karena kelihatan kondisinya udah sepuh ya. buruk ya, udah sepuh. Saya cerah sadar sekarang jangan sampai Abah Atta ini saat meninggal membawa kekisruhan. Coba ini harus bagaimana? Saya punya kekhawatiran nanti takutnya begini, takutnya Abah Haji Atta ini mau direnggut nyawanya, bukan ingat sama Allah yang Maha Kuasa, malah ingat sama urusan-urusan adanya. Agar persoalan ini segera selesai, saya kan datang ke Pak Haji Dudung. Kak, ini bagaimana? Kakak ini pengen seperti apa? Supaya keluarga beres, supaya organisasi juga rapi. Pengen apa? Biarin, jangan dia melihat di proses persoalan hukum gitu. Kalau memang saya tidak boleh lagi ikut-ikutan di organisasi BPKB, ayo kita bikin pernyataan. Yang penting kita beres, gitu. Keluarga akur, organisasi rapi. Sudah ganti nama jadi PKB. Belum masih jauh. Waduh, seru ini. Jumlah anggota BPPKB itu yang tercatat maupun tidak tercatat ada berapa sih, Pak? Isi mandat itu, di dalam isi mandat organisasi BPKB seutuhnya diserahkan kepada saudara A sebagai pokoknya bukan ketua, pokoknya segala urusan organisasi